Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Kalian sudah sarapan pagi kan? Sudah, Pak. Sini Bapak sebelumnya Bapak mau mengingatkan bahwa sebelum pembelajaran kalian harus fokus, jangan mengantuk di kelas, dan juga kalian harus menghargai usaha orang tua kalian yang telah membiayai pendidikan kalian di sini dan dengan cara belajar yang baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama doa. Amin. Nah, dalam pembelajaran Bapak, pertama-tama Bapak ingin menyampaikan tentang peraturan dan prosedur kelas. Yang pertama yang tidak asing lagi untuk kita ketahui, yaitu hand signal. Yang pertama, kalau akan catatan itu Tanya atau menjawab. ya. Kalau kedua, Toilet, Pak. kalau kelima, Be quiet. oke. Terus yang berikutnya nanti ya. Terus nggak boleh ada yang main handphone di kelas tanpa perintah Bapak. Terus nggak boleh juga ada yang makan atau minuman di kelas. Terus, nah, pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Jurnal komunikasi, Pak. Oke, tepat sekali. Itu perusahaan apa kira-kira yang kita pelajari di rumah? Perusahaan apa kira-kira? Jasa. Perusahaan jasa. One click untuk Gaby. Oke. Nah, jadi yang menjadi perencanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita akan review tentang pembelajaran umum. Yang kedua kita akan masuk ke materi buku besar. Terus kita akan mengadakan tugas, dan terakhir adalah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak ada quotes untuk kita lebih semangat dalam pembelajaran, yaitu ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Kira-kira ada nggak yang tahu makna dari quotes ini? Kita lakukan yang terbaik sekarang. Harus selalu belajar, Pak. Karena belajar itu tidak ada henti. Oke. One clap untuk Gaby dan itu Dia. Bayu Bayu dan Dia. Oke. Oke. Kita akan review tentang jurnal umum. Ada yang masih ingat pengertian jurnal umum? Lupa, Pak. Apa ya? Oke. Nah, jurnal umum itu merupakan siklus akuntansi untuk mencatat seluruh transaksi secara kronologis. Kalian tahu apa itu kronologis? Sesuai urutannya, betul. Oke. Dan juga sesuai dengan tanggal kejadian transaksi tersebut. Oke. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang jurnal umum. Oke. Nah, tadi kan kita membahas tentang bagaimana jurnal umum itu dibuat berdasarkan transaksi secara kronologis. Nah, kronologis itu sesuai kejadian ya, entah itu waktu atau tanggal. Oke, terus kira-kira bukti apa yang kita perlu lihat ketika kita menghitung transaksi dalam jurnal? Ada beberapa bukti apa ya? bukti nota kontan, Oke. faktur, Faktur. retur, iya. Retur, oke. Online untuk kita semua. Terus untuk memahami kan materi Bapak pada hari ini kan tentang buku besar. Nah, untuk benar-benar memahami ke materi buku besar, kita terlebih dulu belajar tentang jurnal umum kan. Ini cuma review dari pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk memahami jurnal umum kita harus memahami tentang ketentuan debit dan kredit. Ini pertama, dalam akun jurnal umum itu ada akun real dan akun nominal. Ada yang tahu akun real itu apa aja?
Harta, utang, modal. Akun real ada Utang modal. harta, utang, modal. Terus akun apa lagi? Nominal. Nominal. Beban pendapatan Pak. Yes. Pada pinter Pak. Nah, dari kelima akun ini kita perlu pelajari tentang perhitungan debit dan kreditnya agar kita mampu membuat jurnal transaksi berjalan umum. Ya. Jika harta bertambah, dia masuk ke mana? Debit. Berarti berkurangnya di kredit kan? Ya. Apa? Kalau kewajibannya berkurang di mana? Kredit. Ya, Benar, ya, benar. Kewajiban itu. Benar gitu ya. Kita nggak boleh. Terus kalau modal bertambah di Kredit. pendapatan berkurang di mana? Debit. Debit. Bertambah di kredit. Betul. Ternyata kalian masih ingat juga pembelajaran sebelumnya ya. Iya Pak. Iya Pak. Soalnya saya fokus. Kita punya dua contoh soal untuk masuk ke untuk memahami pengertian buku besar dan untuk membawa kita ke buku besar perusahaan jasa. Nah, soal yang pertama yaitu ini kalian harus simak baik-baik ya. 3 Maret 2020 dan membeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 350.000. Itu bunyi jurnal umumnya seperti apa? Perlengkapan pada tas Pak. Benar, konten untuk minat? 350.000. Yes. Iya. Jadi kalau beli pertama salon. Dia punya salon. Ini dan dia agak lekong kali ya. Ini dan 350.000. Terus yang kedua, pertanyaan Maret 2020 Dandi menerima uang dari pelanggan atas jasanya sebesar 20.000. Menerima uang atas Pas jasa. ada pendapatan Pak. Benar sekali, bukan klaim untuk nom-nom. Sakit banget sih Pak. 20.000. Iya. Kan salon Pak. Salon. Ini beli apa ya? Perempuan nih. Pasti cowok. Cowok. Benar. Nah, dari ke dua contoh soal ini tentunya ada perubahan jumlah uang ya. Kalau kita simak di antaranya itu kita lihat sini ada kas. Nah, di mana pada tanggal 3 Maret kas Dandi berada di kredit. Kredit. Terus pada tanggal 6 Maret masuk ke debit. Nah, sehingga dari pertemuan ini kita akan masuk ke pengertian buku besar. Nah, apa sih itu buku besar kira-kira yang tahu? Bukan pengelompokan akun-akun nggak sih Pak? Jadi kayak misalkan kas, ya kas sendiri, perlengkapan sendiri gitu. Memang kalian buat Gina jawabannya mendekati. Tetapi sini Bapak ingin memberikan pengertian lain yaitu di mana buku besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Contohnya kas. Kalau kita tidak membuat buku besar, kita tidak tahu jumlah kas kita berapa. Dan dengan adanya buku besar kita bisa mengetahui akun pada kas kita seperti itu. Semuanya udah mengerti kan? Apa ada pertanyaan? Belum Pak. Belum Pak. Kira-kira ada yang tahu fungsi buku besar? Tadi kan kita sudah paham tentang bagaimana perubahan nasib. Fungsi dari buku besar itu sendiri. Menggolongkan. Mengeluarkan akun-akun Pak. Kata Gina. Memudahkan Cari satu. setiap akun. Terakhir. Iya. Oke, jawaban kalian sudah sangat benar mengklaim untuk. Jadi fungsi buku besar tadi kita sudah ketahui. Di dalam pengertiannya kita sudah dapat apa fungsinya, yaitu untuk menggolongkan. Juga kita akan melihat akun-akun, jumlah akun-akun
yang menjadi nilai transaksi itu sendiri kan. Oke, yang berikut ada beberapa bentuk buku dasar. Yang pertama, aku jelas. Pertama ada bentuk buku besar yang bentuk T. Kira-kira kan tahu bentuk T itu seperti apa? Yang itu Pak, yang sebelah sini ada kenapa. Pokoknya bentuknya tuh kayak gini Pak. Iya. Jadi untuk buku besar bentuk T itu memang bentuknya T. Cuman di bagian sini kolom sini itu debit, sebelahnya kredit. Di sini itu keterangan jurnal dengan nama perusahaan juga, dengan periode transaksi terjadi. Terus yang kedua ada bentuk konto atau kredit konto. Nah itu ada beberapa sih, ada yang 2 kolom. Tahu kan yang 2 kolom kayak gimana? Ya kan kayak gitu. Jadi dia punya 6 kolom, cuman pada akhirnya itu cuma ada debit sama kredit aja, nggak ada saldonya. Semua yang ngerti kan? Kemudian yang ketiga ada bentuk stafel. Tidak ada saldonya. Ya itu ya, itu sudah menjawab dari dia. Jadi bentuk stafel ini udah ada saldonya. Ini yang sering kita lihat, yang sering digunakan oleh perusahaan karena ini lebih terperinci. Ada 6 seperti ini. Ya kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian yang berikut ada nomor atau kode akun. Di buku besar, contohnya ini, di sini kan ada nama akun. Contohnya kita menghitung akun kas. Nah, pada akun kas ini ada nomor akun. Ada yang tahu syarat atau sifat-sifat dari nomor akun ini sendiri? Kalau 1 itu karta, 3 modal, 5 bulan. Sebenarnya jawaban kalian itu sudah sangat benar, cuman di dalam contoh soal ataupun beberapa sumber yang itu biasanya mereka pakai angka ratusan. Contohnya kas 100, 1111. Ini apa ya? Harta utangnya dia angka ratusan. Harta utang, modal, terus pendapatan beban dia 300-an, terusan yang Nah, kenapa dibentuk seperti ini? Karena ini bisa diturunkan. Misalnya di harta ada kas, ada perlengkapan, ini cuma 101, 102, gitu. Jadi sifat-sifat dari kode akun ini dibuat seperti ini tuh. Yang pertama itu akan mudah diingat, yang kedua dibuat sederhana dan singkat supaya kita bisa mudah membaca pengenaan dari Kak, mau nanya, berarti kalau misalkan misalkan ya kan kan harta kan ada bentuknya banyak kan, misalkan kayak ada harta lancar sama harta tetap, itu kayak misalkan mobil gitu-gitu bisa jadi kayak 102. ya, tinggal diikutin aja. Misalnya harta lancar dia 10 pakai kode 0, terus harta tetapnya bisa dia 111, 100 ke atas. Pokoknya itu untuk mempermudah kita mengerti tentang bagaimana kalau orang melihat akun kita itu, jadi dengan cepat mereka bisa memahaminya gitu. Terus kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke tugas,
kita akan memahami tentang pemostingan jalan umum ke buku besar. Yang tunggu Pak Habis dulu ya. Oke, Pak. Kita buat dulu tabel buku besar ya. Kita pakai bentuk yang apa, Pak? Yang bentuk yang stafel ya, 6 kolom. Di tempat sudah kita ini dari matahari bermain-main sampai malam terakhir itu kan belakangnya kan belum jauh sekarang. Ini tanggal, keterangan, Kalau kita referensi, saya sampai sebenarnya itu sebenarnya agak kompleks kan. kredit, saldo, Tapi kemudian dari main-main debit, itu kredit. Nah, di sini seperti itu. Berarti ada nama akun, Kalau sudah menciptakan nama akun, contohnya buku besar, terus perusahaan, terus periode. Di sini ada ini nama sini buku besar. Oh, jadi udah besarnya Pak. Ya, buku besar. Ini nama akunnya. Nah, ini nomor akun yang seperti yang sudah dijelaskan tadi kan ada harta hutang pendapatan lewat. Nah, untuk mengerjakan soal ini pemostingan jadi umum di buku besar, yang pertama kita harus melihat dari yang pasti kita sudah punya template-nya, kemudian kita mempertikan jalan umum ke buku besar, dan pengerjaan itu kita harus penuh ketelitian karena jikalau di pemostingan udah salah itu akan membawa kesalahan pada perhitungan ke depannya. Seperti itu. Yang pertama, langkah-langkah pertama itu kita tuliskan nama perusahaan seperti biasa, periode dan tahun. Yang kedua, beri nama akun, contohnya kita ingin hitung kas, nomor kas misalnya 100. Terus kita akan menentukan jalan umum kita kas ini terdapat di tanggal berapa aja gitu. Transaksi kas itu misalnya terdapat di tanggalnya harus berulang, tidak boleh bercatat. Jadi dari sebulan itu kan 30 hari. Jadi sekitar dari tanggal 1 sampai tanggal 1. Tidak boleh kita mencatat tanggalnya itu kayak melompati tanggal ulangan-ulangan gitu kan. Nah, kemudian untuk referensi di sini keterangan nggak perlu lagi ditulis karena udah mewakili kas, jadi semuanya tentang kas. Untuk referensinya cuma JU, kenapa harus tulis JU? Karena Karena dari jurnal umum. ya, kan dari jurnal. Bukan kalau ada dari jurnal Pension sih keterangan JU. Kemudian kita lihat juga di jurnal umum, kas itu ada di debit atau di kredit gitu. Debit saldo normalnya, Pak. Bukan dari transaksi yang ada di jurnal umum. Oh. Kalau ada di debit terus debit, kredit, kredit. Nah, terus di sebagian saldonya ini ada perhitungan yang dimana kalau debit di kredit itu ditambah atau dikurang? Kurang. Kredit kurang. Kalau kredit ke kredit, Ke debit ini kalau kredit ke kredit tambah. tambah. Kalau kredit ke debit Kurang. seperti itu nanti pada hasilnya kita akan melihat apakah itu saldonya itu apakah di debit atau dia di kredit. Nah, sini ini ada beberapa tugas. Nah, iya. Tugas ini kan berlanjut dari yang sebelumnya. Kan sebelumnya kita sudah membuat jurnal umum kan. Nah, dari jurnal umum itu kalian cuma mempostingnya lagi ke buku besar. Waktu yang Bapak berikan 5 menit karena gak terlalu banyak juga. Jadi Pak, kita nggak pulang ke rumah Pak, terus corona Pak. sedikit lagi waktunya. Kita terima. Kelihatan. Tulis jurnal umum Salon Anugerah. Iya. Kalau ada yang kalau dipertanyakan di
itunya yang tentang kas. Aku kasih semua guys, dia ngasih kasih semua. Itu saya jurnal. Bro, atas terus aku buat kunci Pak. Enggak weh, salah weh. Langsung tulis kas. Berarti kas itu, aduh. Oh, berarti ini bikin satu-satu. Kita bikin satu-satu. Kita mau bikin lagu besar ya. Kita bikin satu. Dia punya timek nggak? Berarti kas dulu apa pendapatan dulu? Kas dulu kan bener kas. Buku besar. Intinya apapun ada di HP itu dihitung terlebih dahulu. Iya kan. Keterangan. Waktu yang mau berikan ya manajer. Iya Pak, bisa Pak, bisa Pak, debit. Lima itu. Di debit itu ya. Ini kan kolomnya, benar. Ya. Tanggal berapa sih itu tanggal berapa ya? Tanggal 5. Keras. Jadi besar. Yang kedua kasih. Itu 5. Itu 5 juta ya dia. Males Pak. Oh itu 1 Januari. Iya. Oh 150.000. Kalau di perusahaan berarti 4.850.000. Itu langsung dikurangi langsung Langsung masuk ke sini. Ya. Debitnya berapa? 4.800.000. Iya 4.850.000. 850.000. Itu tanggal 6, tanggal 7, Tanggal 6. tanggal 7 Tanggal 7 itu nggak ada. Tanggal 15. 8 dulu ada. Tanggal 250. Tanggal 8. Oh iya. Tanggal 15 Tanggal 15 di debit 250. Ini kas. Modal. Saldonya jadinya 4.600.000. Kalau modal 4 juta. 300-an. Tanggal 15, tanggal 20 ada deh, tanggal 20. Tanggal 20 lagi. Tanggal 20 itu 250. Ya, 25 dikurangi 250 di tanggal 20 di debit. Sabar ya Pak. Di kredit. Tadi kembali dulu juga dong 4 juta. 850. Iya. Apa ini kan nanti jadi ini kan? Ini bertambah dia seharusnya 850 ditambah. Nanti ini kan 5.50.000. Iya, kurang 250 jadi 4 juta. Nah, jadi kembali 4.850.000 di debit. Iya. Loh, astagfirullah. Kok bisa begini? Ini kan di 26 tanggal 26 dia. Tanggal 26 di kredit. Di kredit 25. Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Tidak. Berarti 4.825. Iya, tinggal berapa menit Pak? 2 menit. Tanggal 27 debit 27 itu di debit berapa banyak? Oh, 3 itu 300.000. 300.000. Debit ya? Nah. Tapi itu ada itunya dia. Kas sama piutangnya. Nggak berpengaruh kan Oh, kita iya. buat kas. Oh ya kas 300. Di debit kas. Berarti dia bertambah 4 juta. Enggak dong, 5 juta. 5.125. Oke, jadi karena waktu kita udah Terbatas. selesai. Jadi apapun yang kalian telah kerjakan
diharapkan itu hasil kerjaan sendiri bukan dari teman. Bapak Enggak pak, nggak sempat. asal aja berikan jawabannya kan, ini ada kas. Dan Oh, benar Pak, benar. Benar ya? Benar ya. Yuk. Benar semua Pak. Kas kita benar semua Pak. Benar semua ya? Iya Wah. benar. Benar semua. Benar sama. Nah, untuk terakhir ini ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya pak. Jadi kesimpulannya buku besar itu adalah gimana? Adalah sebuah apa ya? Tempat dimana kita bisa mengelompokkan setiap akun-akun yang ada. Terus sama ini tuh ada hubungannya sama jurnal umum. Nah, kalau kita tuh untuk mempostingkan dari jurnal umum ke buku besar itu kita harus teliti pak, karena kalau misalkan kita nggak teliti, salah satu akun ada salah pencatatan, maka seluruh pelaporan yang bakal kita buat itu bakal salah gitu. One clap untuk Gina. Bapak minta satu orang lagi. Oke, dia. Buku besar itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk melihat bagaimana perusahaan itu maju gitu. Jadi kan ada salah-salah proyek terjadi, perusahaan bisa langsung tahu, tidak perlu dia harus membuka satu-satu transaksi. One clap buat dia. Jadi sampai di sini aja pembelajaran kita. Bapak punya PR, tapi nanti PR-nya bisa Bapak kirim ke PSI, nanti PSI bisa share ke teman kelas. Oke pak. Ya pak. Jika ada pertanyaan nanti hubungi aja ke nomor WhatsApp Bapak. Siapa? Nanti Nah pakai ini slide ya untuk Pak. Bapak punya kuasa air sih supaya kalian jangan hanya belajar di sekolah. Apa tuh Pak? Dari kakek. Jadilah, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Ya. Terima kasih Pak. Kira lain tahu maksudnya ini? Tahu Pak. Apa gitu? Ayo kaget. Ayo Gedi. Jadi di mana saja tuh kita bisa belajar banyak hal dan ketika kita bertemu banyak orang tuh orang-orang itu juga bisa mengajarkan kita sesuatu. Inspirasi. One clap untuk Gaby. Jadi banyak kata Gaby, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertemu, jadikan itu sebagai guru kita maupun tempat kita belajar. Nah, sampai di sini aja pertemuan kita pada hari ini. Ada yang volunteer pimpin kita dalam doa? Saya. Oke. Semuanya berdoa terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya nanti bantuin aku juga.